Oke, selamat pagi Mbak. Iya, pagi Mbak. Pagi. Ini dengan Mbak Ditya ya? Oh iya, Ya. Oke, Mbak Ditya ini dari Nganjuk, benar? iya. Kok Mbaknya ingat sih ya? Ya kan ada apa? Ada datanya gitu Mbak. Oh gitu. Nganjuknya daerah mana, Mbak? Kebetulan saya di Nganjuk Kota sih Mbak. Oh, Nganjuk kota. Iya. Kalau itu, setahu saya kalau di Nganjuk ada Jolotundo. Oh iya, Jolotundut tuh masuknya ke mana tuh daerahnya? Dekatnya Roro Kuning pokoknya. Aku lupa sih jauh namanya. berarti. Iya jauh. Sekitar hampir 1 jaman lah kalau dari rumah. Jauh berarti ya Mbak. Oke. Tapi bagus sih Mbak. Mbaknya kawan-kawan boleh ke sana. Boleh, tapi pasti selalu ramai ya Mbak ya? Kalau Mbaknya ke sana weekend itu iya rame. Dulu soalnya aku tuh pernah ke sana sama waktu kayak liburan mungkin tanggal merah apa kalau enggak liburan sekolah gitu itu mesti rame. Tapi kalau weekday itu enggak sih. Oke, masih bisa dapet tempat gitu ya? Masih bisa dapet tempat. Oke. Untuk kesibukannya Mbak Ditya saat ini apa? Saat ini sih ya kuliah pulang sama ini sih Mbak join organisasi gitu di Prodi. Itu ya sekarang tuh kan mau demisioner juga ya jadinya banyak banget proker-prokernya sama ada beberapa kemarin tuh ikut lomba juga. Oke, udah semester berapa sekarang? Sekarang semester 3. Semester 3. Ya. Kalau boleh tahu dari univ mana Mbak? Saya dari UNESA. UNESA, jurusan apa itu? Jurusan BK gitu. Oke, jurusan BK. Iya. Berarti udah sering melakukan praktek-praktek gitu ya Mbak ya? Iya sih Mbak, cuma ya kadang tuh masih mikir bener nggak ya ini videonya, prakteknya. Oke. Berarti Mbak Ditya kan sekarang semester 3, terus Ya. waktunya jadinya dibagi sama organisasi itu ya Mbak? Iya betul. Nah itu gimana Mbak? Apa keteteran atau enggak? Kemarin sih sempet keteteran, soalnya saya sempet opname juga. Soalnya kena DB kemarin tuh. Ya DB iya, kecapean juga iya. Kayak tiap weekend tuh saya tuh nggak ada waktu gitu loh Mbak buat diri saya sendiri. Kayak aku tuh melihat temen-temenku kok bisa ya main gitu-gitu. Itu tuh aku tuh pengen banget. Soalnya aku bener-bener nggak ada waktu buat diriku sendiri. Weekend tuh selalu habis di proker-proker. Kalau weekday ya kuliah, terus habis itu nanti malamnya tuh rapat, terus nugas gitu-gitu. Jadi kecapean. Terus waktu itu juga barengan sama latihan lomba juga, jadinya ya drop akhirnya sampai opname. Dan opname pun itu aku juga nggak bener-bener yang istirahat Mbak. Aku di rumah sakit itu juga sambil ngerjain ini Prokerhan? iya proker juga, terus sama tugas-tugas gitu sih Mbak. Oke, tapi sekarang udah sehat Mbak? Alhamdulillah udah, cuma ya masih harus minum obat terus ya. Soalnya ya baru 1 mingguan lah keluar dari rumah sakit ini. Berarti baru kemarin? Iya baru kemarin banget, terus langsung balik ke Surabaya. Soalnya ya itu tadi masih ada prokeran yang emang gimana ya Mbak, tanggung jawab lah ya. Kalau kita tuh udah komitmen ikut ya, kalau badan kita udah enakan ya udahlah ikut aja. Hari ini berarti apa nggak ada matkul ya Mbak untuk hari ini? Iya kebetulan nggak ada. Oke, sebelumnya Mbak Ditya kesini ini karena terpaksa atau karena secara sukarela ini Mbak? Alhamdulillahnya saya kesini emang karena keinginan saya sendiri. Karena ya emang saya lagi bener-bener butuh banget gitu loh Mbak. Walaupun kayak jurusan saya tuh BK, tapi kan saya kan nggak bisa mungkin mencegah bisa ya Mbak. Tapi kalau mungkin saya lagi down, saya juga butuh bantuan orang lain juga. Benar. Oke, di sini saya mau memperkenalkan diri dulu ya Mbak ya. Jadi saya Regita, nanti Mbak Ditya bisa panggil saya Kak Regita atau saya biasanya dipanggil Tata gitu. Oh, iya. Nah nanti kita
akan melakukan konseling ini sekitar 30 sampai 40 menitan ya Mbak ya. Nah nanti di dalam proses konseling ini Mbak Ditya ini boleh mengungkapkan apa yang Mbak Ditya rasakan, baik itu mau kecewa, mau nangis itu juga nggak apa-apa. Nah tapi dengan catatan Mbak Ditya nggak boleh merusak fasilitas yang ada di sekitar sini. Oke? Oke, nah nanti Mbak Ditya juga nggak perlu khawatir kalau ceritanya Mbak Ditya ini bisa bocor kemana-mana gitu. Oke. Nah pastinya Mbak Ditya kesini kan juga punya maksud dan tujuan kan ya Mbak. Nah kalau boleh tahu ada masalah apa nih Mbak yang Mbak Ditya rasakan, boleh diceritakan? Sebenarnya kalau masalah tuh nggak ada yang signifikan banget ya Mbak. Cuma kayak aku tuh ngerasa kenapa ya aku sulit banget buat kontrol emosiku, apalagi lebih ke sama adikku sama kakakku. Kalau sama temen-temen tuh aku selalu bawaannya tuh happy, terus kadang tuh temen sampai bilang, kok kamu tuh nggak pernah habis ya Dit energinya, kok kamu tuh anaknya ceria banget ya kayak gitu. Tapi kayak aku tuh batas diri, kak kalian tuh nggak ngerti kalau aku di rumah tuh kayak gimana kayak gitu. Kalau sama orang tua sih aku aman-aman aja sih Mbak, maksudnya karena aku juga kayak nggak berani marah tuh, kayak aku tuh masih butuh mereka, apapun gimana pun aku tuh butuh mereka gitu loh. Mereka tuh orang tua aku, tapi nggak tahu kenapa sama adikku sama kakakku ini hanya tuh bener-bener pengen marah terus, kayak dia ngelakuin apapun kayak salah tetepan di mataku. Sebenarnya aku tuh anak pertama, cuma kakakku ini tuh anaknya bude gitu loh. Oh, jadi kayak sepupu ya? Nah kebetulan dia tuh dari kecil tuh di sini, soalnya budeku tuh di Jogja Kak, dan nikah lagi gitu loh. Dan ayahnya kakakku ini tuh udah nggak ada, udah meninggal dari dia kecil, jadi dia tuh di sini sama nenekku. Dan ya apa ya, mungkin Mbaknya pernah nggak sih kayak denger kalau tante tuh anak pertamanya tuh ponakannya kayak gitu. Nah ya itu agak relate di aku, soalnya ibuku itu kan adiknya bude, jadi adiknya ibunya kakakku itu lagi. Dan dia dari kecil kakakku dari sini, jadi kak udah dianggap sama ibuku tuh kayak anak sendiri. Untuk kakaknya Mbak Ditya ini laki-laki atau perempuan? Kebetulan laki-laki. Oke, laki-laki ya. Oke, tadi kan Mbak Ditya bilang kalau Mbak Ditya ini kayak susah gitu ya mengontrol emosi ke adik dan juga kakaknya. Itu gimana nih Mbak? Boleh dijelaskan lagi? Nggak bisa mengontrol emosinya seperti apa? Jadi tuh ya Kak, aku tuh punya adiknya tuh 2. Nah yang cowok semua kebetulan. Yang bawahku pas itu dia tuh masih kelas 8 SMP. Terus yang kecil sendiri itu baru TKB. Nah kalau yang sama yang kecil sendiri itu nggak pernah kayak kebawa emosi, kayak malah dia tuh sering tak jahilin, pokoknya happy gitulah sama dia. Tapi kalau sama adikku yang bawahku pas yang SMP itu tuh hawanya pengen banget marah. Jadi aku tuh jarang ngobrol sama dia kalau enggak hal penting. Kayak hal penting pun ketika aku ngobrol itu tuh kayak apa ya, selalu aku tuh pakai nada tinggi gitu. Dan aku tuh menyadari itu, tapi kayak aku buat selalu nyoba tenangin diriku itu nggak bisa. Dan posisi aku juga di Surabaya ya Kak, mungkin kayak aku tuh kalau di sini tuh kayak lebih tenang gitu, soalnya nggak ketemu dia. Kalau ketemu dia tuh kayak rasanya tuh aku bener-bener pengen marah terus, kayak hal kecil pun yang dia lakuin tuh di mataku tuh kayak selalu salah. Kayak misal habis mandi, anduk itu nggak ditaruh di tempatnya, kayak cuma ditaruh di atas mesin cuci atau apa gitu, dia tuh mesti tak marahin dari sebisa. Oke, nah ada nggak Mbak kayak peristiwa apa gitu dulu kok Mbak Ditya ini kok bisa jadinya kayak
lebih emosi gitu ya ke adiknya yang kedua, ke yang ke ya yang ke satu ya berarti. Iya, yang satu. Aku tuh kayak ngerasa apa ya Mbak? Kayak kalau dibanding-bandingin sih enggak ya. Karena sejauh ini juga kayak track recordku sekolah dan lain-lain itu menurutku masih oke aku daripada adikku gitu. Tapi nggak tahu kenapa kayak orang tua tuh lebih tepatnya ibu sih. Kayak apa-apa tuh ke adikku ini terus kayak contoh tuh hal kecil misalnya kayak di post di WA atau enggak di IG, pokoknya di sosmed gitu lah. Aku tuh nggak pernah Kak di post kayak gitu. Terus adikku tuh selalu di post terus kayak entah apapun, bahkan aku pun yang kayak ikut lomba atau aku menang apa kayak gitu, itu tuh nggak pernah di post, bahkan kayak ulang tahun gitu aja tuh nggak pernah. Terus kemarin banget yang terakhir tuh adikku tuh kan ulang tahun ya, bulan Oktober kan bulan lalu ya. Nah sedangkan aku tuh ulang tahun di bulan September, aku tuh nggak di post Kak. Terus habis itu adikku yang ulang tahun tuh di post dan ucapannya tuh manis banget dan aku pun gak diucapin secara langsung. Itu contoh kecilnya, mungkin kayak bagi orang lain tuh sepele ya, kayak Allah cuma ngepost saya gini. Menurutku tuh cukup ya kayak kerasa banget gitu loh bedanya. Terus kayak ibu tuh apa-apa tuh kayak adik terus, kayak misalnya tuh ya Kak aku lagi gitu apa gitu dan aku tuh minta ibu yang nemenin, jadi itu langsung dilempar ke bapak aja. Kalau bahasa Jawanya tuh kayak kan lo bapak aja kayak gitu. Padahal kalau misalnya adik butuh apa-apa tuh selalu sama ibu. Oke, berarti tadi nggak bisa mengontrol emosinya itu karena ya, mungkin sangat berarti ya Mbak bagi seorang, apalagi kan Mbak Dija juga anak pertama juga kan, terus kok lihat adiknya kok di post sih ya gitu ya. Tadi contohnya kayak pas kemarin pas ulang tahun kok di post tapi Mbak Dijanya enggak gitu. Tapi hubungannya Mbak Dija dengan orang tuanya Mbak Dija ini baik-baik aja atau enggak? Baik sih, baik. Oke. Terus ada lagi nggak Mbak cerita tentang yang berkaitan dengan adiknya Mbak Dija? Mungkin dulu sih Mbak, yang ini yang paling aku ingat banget. Dulu tuh waktu SD kalau nggak salah, aku tuh waktu bayar apa gitu, dan itu benar-benar emang butuh banget gitu loh. Tapi tuh ya balik lagi ibu itu selalu prioritasin ke adik dulu, sedangkan aku tuh enggak. Jadi kayak aku tuh mikirnya tuh kayak ibu tuh pilih kasih gitu loh. Kalau bapak sih aman aja sih, aman kayak ya adil gitu intinya. Kadang bahkan tuh kayak bapak tuh lebih ke aku katanya, apalagi sekarang udah kuliah ya, itu ya kayak lebih kan jauh juga dari orang tua, itu lebih care. Terus kayak kemarin banget contohnya, aku habis dari rumah sakit itu di Surabaya tuh hampir setiap hari itu ditelepon kayak udah makan belum, obatnya gimana, kamu lagi enggak gitu. Terus kalau siang sama kakak itu juga hampir sama kayak ke adik. Kalau bapak sih nggak deket ya sama kakakku itu Kak, soalnya ya ponakannya ibu bukan ponakannya bapak. Ya kayak ya kalau ngobrol sih ngobrol kayak ya tapi nggak sedekat itu. Tapi kalau ibu sama kakak tuh ya cukup deket juga, kayak apa-apa cerita kayak gitu. Tapi kalau ke aku tuh enggak. Terus kalau adik cerita tuh ibu tuh selalu dengerin gitu loh. Kalau ke aku tuh aku mau cerita tuh udah disanggah dulu gitu loh Kak. Jadi di rumah tuh aku nggak pernah cerita. Kayak ya aku jadi anak yang termasuk pendiam juga sih. Kalau di rumah ya. Oke, tadi kan berarti kan tadi saya tanya ada hubungannya dengan orang tua gimana.
Terus Mbak Ditia menjawabnya baik-baik aja ya, tetapi terkadang kayak ayahnya Mbak Ditia ini lebih dekatnya sama Mbak Ditia, terus ibunya dekatnya sama adiknya Mbak Ditia. Nah, tapi Mbak Ditia ini lebih kayak emosinya tuh lebih ke adiknya gitu tadi ya. Kalau untuk ke kakaknya Mbak Ditia gimana? Karena dia tuh kayak sering iseng gitu sih Mbak. Jadi aku tuh kadang tuh gimana ya Mbak, kalau dari Surabaya pasti udah capek banget, pengen di rumah tuh pengen tenang, aku nggak mau diganggu kayak gitu. Itu kakakku tuh selalu jahil, kayak entah ngapain aja gitu tuh selalu ada aja dia tuh iseng. Tapi aku tuh kalau masalah ngobrol masih bisa ngobrol sama kakakku, masih bisa ngobrol gitu. Jadi kalau mungkin kalau dibuat tingkatan marahku ke adikku itu lebih tinggi daripada ke kakakku. Kalau ke kakakku tuh aku masih kadang tuh suka muter-muter bareng naik motor gitu, soalnya ya dari kecil juga sama dia gitu kan mainnya. Apalagi cucunya nenekku tuh kebanyakan tuh cowok dan cewek yang pertama tuh aku. Jadi ya pasti kakak aku tuh cowok semua kan, belum punya saudara adik yang cewek gitu. Jadi ya bapak main sama dia, itu aku masih bisa kayak ngobrol, emosiku tuh nggak sekompleks itulah. Ya marah, cuma ya marahnya tuh kayak kalau disemin gitu. Jadi pas marah itu pas Mbak Ditia itu dalam kondisi yang kayak cuapek gitu ya? Iya, bener cuapek banget, nggak mau lah kayak diganggu. Tadi kan Mbak Ditia cerita kalau tingkatan emosinya ini lebih tinggi ke adiknya Mbak Ditia ya. Kalau kakaknya Mbak Ditia tadi kan masih bisa yaudah oke lah, kayak Mbak Ditia masih nganggapnya kayak guyonan gitu ya istilahnya. Oke. Karena mendengar dari permasalahannya Mbak Ditia di sini, jadi nanti kita akan melakukan konseling teknik self imagery ya Mbak ya. Nah, nanti saya akan minta Mbak Ditia untuk membayangkan atau mencari pandangan-pandangan baru. Nah, tadi kan Mbak Ditia cerita kalau ada ke adik dan juga kakak. Nah, Mbak Ditia ini pengen fokusnya kepada siapa? Ke adik aja ya. Soalnya kalau ke kakak tuh saya sebenarnya kayak nggak semarah itu gitu. Jadi ke adiknya Mbak Ditia ya? Iya. Kan tadi Mbak Ditia cerita untuk ada di suatu peristiwa yang tadi contohnya yang di pos ulang tahun itu ya? Iya. Nah, saat peristiwa itu nih, apa yang Mbak Ditia pikirkan saat di kondisi tersebut? Saat pikiran pertama kali yang muncul ini apa? Bebas ya Mbak? Iya. Pikiran pertama aku tuh, kok ada di pos ya? Kok aku enggak? Apa sih kayak gitu? Pikiran pertama kali sih. Jadi Mbak Ditia saat ini otomatis muncul ini berarti perasaannya kayak gimana? Ya marah iya, sedih iya, kecewa juga. Iya sih Mbak. Kayak apa itu tuh nggak inget gitu ya ulang tahunku. Sekarang saya akan minta Mbak Ditia untuk memejamkan matanya Mbak Ditia dulu. Sebelum itu Mbak Ditia bisa melakukan relaksasi terlebih dahulu. Mungkin dalam hitungan 1. Mbak Ditia mau dibantu atau sendiri saja? Sendiri aja. Sendiri saja. Apakah sudah? Sudah Mbak. Mbak Ditia berarti memejamkan mata terlebih dahulu. Nah, terus sekarang Mbak Ditia ini membayangkan saat Mbak Ditia ada di posisi pas saat Mbak Ditia melihat story WA yang di post Mbak Ditia tersebut. Pas pertama tuh kayak gimana? Mulai dari pertama Mbak Ditia buka HP.
Jadi ini diceritain gitu ya. Iya, kayak ceritanya yang asli kayak gimana? Jadi hari itu tuh siang habis matkul aku buka HP. Iya. Terus aku ya geser-geser story gitu. Terus ada storynya ibu di situ. Terus aku buka lah. Terus langsung pikiran yang pertama kali muncul kan di post kok aku kemarin gak ya apa sih kayak gitu. Dan dari situ aku kayak marah tapi sedih juga, tapi diserahin waktu itu masih di kampus, terus aku masih ngurusin beberapa prokeran dan ya mau nggak mau aku harus bisa mengontrol emosi itu tadi. Dan aku yang nggak bereaksi apapun di storynya itu ya harus aku cuma lihat aja. Jadi Mbak Dija cuma melihat story itu aja ya? Mungkin Iya. Mbak Dija membalas cerita itu Mbak? Enggak. Oke, Mbak Dija boleh buka matanya Mbak Dija sekarang. Oke, tadi kan Mbak Dija setelah melakukan kayak imajinasi gitu ya. Nah, terus tadi Mbak Dija juga bilang kalau perasaan yang Mbak Dija rasakan ini kayak sedih, terus kecewa juga ya. Oke, nah di sini saya akan membantu Mbak Dija ini untuk kayak menantang pikiran yang Mbak Dija ini tadi. Nah, Mbak Dija ini kan kayak Mbak Dija ini kan cerita kalau Mbak Dija ini kayak jengkel gitu ya kepada adiknya karena ibunya Mbak Dija ini kayak lebih memperhatikan ke adiknya. Oke, jadi Mbak Dija ini Mbak Dija merasa kecewa. Iya sih Mbak, tapi tuh hubungan saya sama orang tua tuh aman-aman aja. Cuma ya kayak apa sih, kayak jengkel aja gitu loh, kayak itu nggak pernah ya nggak buat aku marah. Kayak tiap di rumah tuh kayak ada aja dia tuh bikin aku marah. Oke, jadi di satu sisi Mbak Dija ini merasa marah dan merasa ibu ini kayak ibaratnya kan kayak memperhatikan, katanya kayak istilahnya kayak pilih kasih gitu ya Mbak ya. Nah, tapi di lain sisi Mbak Dija ini juga merasa kalau hubungannya dengan orang tua ini baik-baik aja. Iya. Oke, jadi saya mau bertanya nih ke Mbak Dija. Apa menurutnya Mbak Dija dari satu kejadian itu tadi itu cukup membuktikan kalau ibunya Mbak Dija ini kayak kurang, kayak lebih memperhatikan ke adiknya Mbak Dija? Iya sih Mbak, karena kayak apa-apa tuh ibu tuh juga selalu belain adik. Kan kalau adik salah pun selalu kayak dibela gitu. Oke. Tapi ada nggak Mbak suatu kayak kejadian gitu yang sebelumnya ada nggak cerita lagi yang lebih mempertegas kalau memang ibu ini benar-benar kayak lebih memperhatikan ke adiknya? Ada, kemarin itu sekitar awal bulan Oktober kalau nggak salah. Kan aku tuh pulang Mbak. Nah, itu habis matkul 3:30. Terus aku pulang lanjut tuh naik bis. Dan sampai di Bungur itu karena macet juga ya. Itu jam 6, setengah 6-an, maghrib gitu loh. Nah itu tuh aku baru sampai Bungur. Terus aku perjalanan naik bis itu sekitar 1,5 jam, kan udah malam ya. Nah bisnya jalan pun itu juga setengah 7, setengah 8 tuh 1 jam, jam 8-an lah aku sampai ini Nganjuk. Dan posisi perutku tuh udah lapar banget. Soalnya aku tuh makan tuh cuma sarapan aja. Terus dari Nganjuk tuh aku udah ditawarin sama bapak, mau enggak kayak gitu. Terus aku tanya, di rumah tuh ada apa? Ibu masak enggak? Kalau ibu masak ya udah makan di rumah aja. Terus tapi bapak tuh orangnya tuh gini. Kalau beliau pengen tuh beliau tuh nggak langsung beli, tapi nawarin ke anaknya dulu Mbak. Nah di situ aku paham, oh sebenarnya tuh bapak tuh pengen makan ini. Terus aku bilang,
Ya udahlah nggak apa-apa beli air aku gitu. Terus habis itu kita mampir beli nasi pecel. Nah bapak tuh ngasih uang buat beli nasi pecel itu 2. Nah ya aku mikirnya ya udah aku sama bapak kan. Nah ternyata mbak sampai rumah itu tuh nasi pecel itu ditawarin ke adik. Nah posisi adik itu sebenarnya sore itu udah makan, terus dia itu waktu itu ketiduran. Nah terus pulang tuh nyampe rumah tuh bapak nawarin gitu. Terus aku tuh nggak berani ngomong karena kalau aku ngomong nanti itu malah bapak nggak jadi maem. Nah terus akhirnya pas udah selesai mereka berdua selesai makan, aku tuh baru bilang kalau pakai bahasa Jawa sih mbak, gini, oh alamat temennya ya tumbas loro bapak, aku bilang gitu. Tumbas 3 kan, yang aku adikku sama bapak gitu. Nah padahal di motor juga tuh aku udah bilang kalau ya aku mau gitu loh makan nasi pecel itu. Terus akhirnya sampai rumah tuh aku makan ya wis masakan ibu gitu sih mbak, itu masih ada. Nah sebelum itu tuh aku tuh bawa donat dari Surabaya. Nah niatku juga mau tak kasih ke adikku. Terus sampai Nganjuk pun itu aku juga mampir beli dimsum mentai. Nah niatku juga tak kasihkan gitu loh mbak. Terus sampai rumah aku udah kesel banget gara-gara makanan itu tuh. Ya udah aku nggak jadi ngasih itu semua tak makan sendiri. Soalnya saking aku keselnya gitu loh. Aku tuh nggak masalah di makanannya sih. Tapi kayak dia tuh setiap ngelakuin apa-apa tuh kayak nggak mikir, dan itu nggak sekali 2 kali mbak, sering banget kayak gitu. Niatku tuh buat dia tuh kayak cobalah mikir saudaramu tuh udah makan belum, niatku tuh gitu. Aku tuh nggak masalah kok kalau dimakan, tapi niatku tuh gitu biar melatih dia tuh biar bisa mikir gitu mbak. Terus dia tuh biar bisa lebih peka aja sama yang lainnya sekitarnya gitu. Soalnya sering banget mbak kayak gitu, kalau makan apa-apa tuh kayak dia tuh nggak mikir gitu loh. Yang lain orang rumah tuh udah makan belum, dia tuh juga sering sebenarnya dimarahin ibu gitu. Ibu tuh kalau masalah marah semuanya tetap kena. Jadi nggak cuma marah ke ini aja tuh, cuma tuh kadang kayak aku rasa kayak adik tuh kayak dibela. Terus di situ tuh adik tuh dibelanya tuh kalau dia tuh katanya tuh nggak tahu apa-apa, dia tuh juga tidur, makannya tuh udah sore, pasti lapar lagi. Terus ya aku langsung bilang kan mbak, loh nggak aku maemiku kan pagi tok, soalnya aku tuh kelas dari pagi sampai sore, terus habis itu pulang, jadi nggak ada waktu buat makan gitu loh mbak. Kayak mau makan pun kayak udah nggak sempet gitu loh. Kok ibu tuh malah bilang gitu, tetap belain adik. Kalau adik tuh intinya tuh nggak salah, kalau dia tuh nggak tahu apa-apa dan dia tuh udah makan tuh dari sore, yang jelas tuh lapar. Dan sedangkan aku perjalanan dari Surabaya ke Nganjuk, dan itu juga butuh waktu, posisi macet, hujan, kayak apa yang nggak mikirin aku gitu loh. Sebenarnya poinnya tuh yang bikin aku kesel tuh di situ. Orang lain tuh emang nggak mikir aku ya, padahal aku tuh selalu mikir mereka loh. Jadi Mbak Cica kan barusan cerita tentang peristiwa yang meyakinkan kalau ibunya ini memperhatikannya ke adiknya Mbak Cica itu tadi ya. Pas itu rasanya Mbak Cica saat itu gimana? Marah banget sih mbak di situ. Aku bener-bener semua satu rumah tuh aku dulu. Aku kalau marah sama orang rumah tuh kayak gitu. Habis aku ngomong apa yang aku rasain, udah habis itu aku dulu. Oke, jadi Mbak Cica ngerasa kayak marah terus kecewa ya Mbak ya? Iya, kecewa banget, posisi kayak kok orang lain nggak mikir aku ya gitu. Oke. Tapi pas di peristiwa itu Mbak Cica berpikiran nggak kalau kok pilih kasih sih kok gitu, berpikiran kayak gitu Mbak? Kayak pikiranku tuh cuma ya marah gitu aja sih mbak. Cuma marah aja ya. Iya. Oke, jadi sebenarnya ini bukan karena benar-benar bukan karena pilih kasih ya Mbak ya, tapi karena Mbak Ditya ini merasa kecewa karena tidak diperlakukan kayak perhatiannya ini kayak beda, kayak
kayak Mbak Ditya rasanya kayak beda gitu ya. Iya, ke adik beda. Oke, tapi ada nggak Mbak hal apa gitu yang itu yang kebalikannya dari peristiwa itu? Kayak Mbak Ditya yang lebih kayak diperhatikan gitu, ada nggak? Pernah sih, kalau ya semenjak kuliah ini sih Mbak, kayak misalnya tuh adik tuh kan HP-nya tuh LCD-nya kalau nggak salah kemarin tuh katanya rusak tuh. Ya HP-nya tuh udah dari 2021 kalau nggak salah, udah lama juga ya Mbak. Dan dia itu selalu ngebuat nge-game terus HP-nya tuh. Dari pagi dia kayak bangun pagi tuh nggak nyiapin sekolahnya gitu, nggak, udah pokoknya nge-game terus. Dan istirahat nge-game tuh cuma dari jam 7 sampai jam 12-an, soalnya sekolah tuh nggak boleh bawa HP gitu loh. Nah di situ tuh HP-nya udah mulai agak rusak. Nah tapi di situ juga aku diprioritasin buat beli HP dulu. Soalnya HP ku tuh sebenarnya nggak rusak, cuma karena ya tugas-tugas bikin video kayak gitu ya Mbak, jadinya tuh nggak cukup memonya. Akhirnya aku minta buat beli HP, terus akhirnya dibeliin. Terus sama yang kemarin tuh baru aja laptop, itu juga diprioritasin aku dulu. Padahal adikku tuh udah lama minta sepatu basket, iya HP juga, terus sama sepatu basket gitu. Oke, jadi ada dua kayak perbandingan ya Mbak ya. Tadi yang kebalikannya, yang tadi kan perhatiannya lebih ke adiknya, terus sekarang ke Mbak Ditya kayak tadi dibelikan laptop terus HP juga tadi ya. Oke, kita kembali ke peristiwa yang pertama yang waktu ibunya Mbak Ditya ya, pos WA. Ya. Nah sekarang coba Mbak Ditya ini mikir apa ada kemungkinan lain kenapa ibunya Mbak Ditya ini enggak mengupload kayak mengucapkan ulang tahunnya pas ulang tahunnya Mbak Ditya. Mungkin sih ini Mbak, kayak apa ya, ibu tuh nggak mau kalau anak ceweknya tuh terlalu terekspos di sosmed kayak gitu mungkin. Terus sama mungkin juga lagi sibuk juga, soalnya yang antar jemput adik sekolah tuh ibu. Kalau posisi bapak udah kerja kan nggak bisa ditinggal juga. Nah itu yang jemput itu ibu. Oke, jadi mungkin ada persepsi lain ya Mbak, kalau mungkin aja ibu ini nggak mengupload foto itu karena ibu ini mau, ya kan mungkin sebagai orang tua pastinya ada ya beberapa yang kayak kayak ibaratnya gini tuh, anakku wedok iki kudu tak jogo ya gitu, tak joga gitu ya. Oke, tadi kan saya udah udah mencoba tanya ke Mbak Ditya kayak emang cuma peristiwa itu aja yang membuktikan kalau ibunya Mbak Ditya ini memperhatikan ke adiknya aja. Terus juga ada nggak perspektif lain kenapa kok ibunya Mbak Ditya ini melakukan itu. Nah tadi Mbak Ditya menjawab kalau ibunya ini mungkin nggak mau kayak mengekspos anaknya, apalagi yang perempuan gitu ya. Biasanya saya juga anak cewek sendiri sih Mbak. Oke, nah setelah beberapa pertanyaan tadi dan Mbak Ditya menjawab seperti itu, nah terus Mbak Ditya sekarang setelah beberapa pertanyaan yang saya ajukan tadi, sekarang Mbak Ditya berpikirannya seperti apa? Ya mungkin kalau ibu kayak gitu tuh sebenarnya juga bukan pilih kasih sih Mbak. Tapi ya mungkin ada 1-2 hal yang aku nggak tahu dan dia makanya kayak gitu. Jadi mungkin ada beberapa alasan yang nggak bisa nggak bisa dibicarakan ke Mbak Ditya gitu ya. Dan mungkin juga ibu juga lagi sibuk ya, makanya
gitu. Jadi kalau untuk ke adiknya Mbak Ditya gimana? Jujur saya masih belum ada pikiran yang terbuka gitu sih Mbak. Maksudnya kayak belum ada pikiran alternatif buat memahami adik saya. Cuma kayak pikiran saya tuh dari dulu tuh kayak kayak pikiran yang apa ya Mbak? Kayak yang umum. Kalau cowok tuh kebanyakan tuh emang kayak gitu loh. Kayak mungkin terus kayak susah dibilangin kayak gitu. Tapi jujur kalau harus menamatkan di satu titik di adikku aja, itu tuh aku belum bisa. Kayak berpikiran alternatif yang lain tuh aku belum bisa. Kayak ya pikiranku masih umum kayak gitu. Kalau ya mungkin di usia-usia segitu kayak gitu. Iya, oke. Jadi kalau ke adiknya masih agak sulit ya Mbak, karena sering kayak gitu ya. Iya, kayak nyebelin banget itu loh Mbak. Kayak menurutku tuh nggak, kalau teman-temanku cerita gitu ya Mbak, adiknya tuh gini, kok bisa ya mereka tuh deket sama adiknya, kok adikku tuh kayak beda gitu loh, kayak nyebelinnya tuh udah nggak apa ya Mbak, udah nggak sewajarnya anak yang nyebelin gitu, kayak udah bener-bener udahlah kayak menguras tenaga banget gitu. Oke, nggak apa-apa Mbak Ditya. Nanti mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita bisa lebih memfokuskan ke adiknya Mbak Ditya ya. Mungkin untuk hari ini tadi kita fokusnya ke rasanya Mbak Ditya tentang kecewa, lebih ke ibunya Mbak Ditya tadi ya, tentang perlakuannya ke adiknya Mbak Ditya tadi. Oke, nanti untuk ke adiknya nanti kita bisa atur pertemuan lagi. Kira-kira kapan ya Mbak? Mungkin nanti bisa disesuaikan dengan jadwalnya Mbak Ditya. Kalau misal Mbak Ditya ini udah di tahap yang benar-benar kayak kesel banget, terus kayak kecewa banget, nanti Mbak Ditya boleh menghubungi saya lagi. Oh iya, satu lagi sih Mbak, ini kemarin tuh dia tuh kan kebetulan saya tuh mahasiswa KIPK. Nah, udah cair tuh yang uang buat hidup. Nah, itu tuh dia tuh WA saya kalau minta uang buat beli sepatu. Nah, pikiran saya tuh bukan masalah di uangnya, tapi kayak dia tuh mikir nggak ya itu tuh uang buat aku bertahan hidup di sini. Kok dengan gampangnya dia tuh ngomong kayak gitu. Setiap telepon dia selalu ngomong kayak gitu. Jadi setiap telepon dia habis ngomong langsung tak matiin. Karena aku nggak mau kayak terbawa emosi gitu. Dan aku tuh kayak udah nyoba juga buat kayak bisa deket sama dia, tapi kayak ya sejauh ini belum bisa sih, susah gitu ya. Iya, masih susah banget buat mengontrol emosi sama dia. Tapi pas adiknya Mbak Ditya kayak minta gitu, Mbak Ditya pernah nggak kayak yaudah ya tak beliin gitu? Enggak pernah. Tapi aku tuh tipe orang yang tiba-tiba ada gitu. Oke. Kalau diminta malah sebel. Beneran malah kayak arek ini kok nggak mikir ya kayak gitu. Dan jumlahnya nominalnya pun ya cukup gede sih Mbak. Apalagi buat Mbak Ditya sebagai anak kos juga ya Mbak ya. Dia tuh kayak belum ngerasain gitu loh gimana rasanya jadi anak kos yang ya dulu waktu Mbak kuliah kan juga ngerti ya gimana rasanya kalau lagi nggak punya uang, terus gimana buat makan, buat beli ini itu. Di pikiran dia tuh kayak aku dapat uang segini banyaknya udah buat aku senang-senang. Padahal tuh aku harus mikir gimana bagi uang itu. Dengan orang tua juga gak ngirimin karena udah tahu aku dapat uang. Oke, tadi kan Mbak Ditya cerita. Nah, mungkin ada cerita lain nggak Mbak? Udah sih Mbak, itu aja. Tapi jujur buat sesi konseling ini tuh aku masih bener-bener ngeganjel banget Mas Yan. Kayak belum selega itu. Oke, Mbak Ditya mau dilanjutkan atau kita atur sesi atur jadwal berikutnya aja deh Mbak. Oke, boleh. Oke, nanti untuk sesi yang selanjutnya kita lebih memfokuskan ke adiknya Mbak Ditya ini tadi ya.
Oke, mungkin untuk sesi sekarang ini mungkin bisa kita cukupkan. Nah, sebelum itu saya mau tanya, perasaannya Mbak Ditya setelah melakukan sesi konseling ini bagaimana? Ya, saya cukup sedikit lega karena bisa bercerita ya. Karena ya kalau di kos mau cerita ke siapa? Terus kalau ke temen kuliah ya sebenarnya itu cerita. Cuma kayak mikirnya tuh kalau temen kuliah itu juga punya kesibukan masing-masing juga gitu. Ya cukup lega sih Mbak. Tapi kalau dibilang udah selesai belum? Ya belum, karena saya jujur masih ganjel banget yang masalah adik Mbak. Mungkin kalau ibu, karena tadi saya juga bilang sebenarnya hubungan saya tuh baik-baik aja, cuma kayak waktu ya ibu kayak gitu aja gitu loh, kayak mikir kalau ibu tuh pilih kasih kayak gitu. Tapi masalah ngatur emosi sama orang tua saya bisa kok, masih mengendalikan emosi saya. Jadi kalau ke adik sulit ya Mbak? Iya sulit banget, nggak tahu kenapa, saya juga heran. Atau mungkin kayak ini ya Mbak, dulu waktu masih kecil kan jarak saya tuh 6 tahun sama adik. Nah itu mungkin saya punya adik tuh saya juga masih kecil. Ya mungkin saya mikirnya tuh dari situ juga sih. Tapi saya tuh pengen keluar dari zona ini gitu loh. Oke, keluar dari zona yang itu tadi ya. Iya, yang kayak bisa ya, mengendalikan emosi, bisa deket sama adik gitu. Oke, nggak apa-apa, karena kan juga butuh proses juga ya Mbak ya, nggak bisa langsung kayak pulang gitu. Nah mungkin juga kan jarak umurnya dari adiknya kan juga jauh, tergolong jauh ya Mbak ya. Nah mungkin itu juga jadi salah satu pengaruh faktornya. Oke, mungkin untuk sesi konseling ini bisa kita cukupkan dulu ya Mbak ya, karena kita juga waktu kita juga terbatas. Nah terima kasih untuk Mbak Ditya karena sudah berani untuk menceritakan yang Mbak Ditya rasakan. Oke, terima kasih Mbak Ditya. Iya, sama-sama Mbak. Oke.